Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Yang cantik, yang ganteng di rumah. Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Anak-anak, hari ini seperti biasanya kita akan belajar tentang pelajaran agama dan jangan lupa mengisi daftar hadir di kolom komentar. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa dulu sebelum belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada anak-anak didik kami dan berilah mereka pemahaman dan jadikanlah mereka anak yang sholih-sholihah. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mengulang dari pelajaran 1 sampai dengan pelajaran 3 untuk persiapan UTS PTS pada minggu depan. Pelajaran 1 masih ingatkah nak? Pelajaran 1 kita akan belajar tentang percaya diri dan mandiri Nabi Muhammad SAW. Pelajaran yang kedua adalah tentang surat An-Nasr, dan pelajaran yang ketiga adalah Asmaul Husna Al-Ahad dan Al-Wahhab. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang percaya diri dan mandirinya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah sikap percaya diri. Masih ingat nak, apa itu sikap percaya diri? Sambil diingat-ingat, apa ya sikap percaya diri itu? Sikap percaya diri adalah percaya pada kemampuan diri sendiri. Jadi kalian percaya bahwa diri kalian adalah bisa. Percaya bahwa kalian bisa. Jadi tidak boleh minder, tidak boleh ragu-ragu. Dan sikap percaya dirinya Nabi Muhammad ditunjukkan ketika Nabi Muhammad berdakwah. Ingat, pada saat Nabi Muhammad berdakwah, ketika Nabi Muhammad dilempari oleh umatnya, dilempari, diejek dan sebagainya, tetapi Nabi Muhammad tetap berani mengajak mereka untuk menyembah Allah. Itu sikap percaya dirinya Nabi Muhammad. Dan ketika kalian mempunyai sikap percaya diri, berarti kalian tidak boleh ragu-ragu. Saya bisa apa tidak ya? Saya nanti salah. Itu namanya ragu-ragu. Tidak boleh nak ya nak. Yang kedua adalah berani, tidak malu. Itu sikap yang harus kalian tanamkan pada saat kalian ingin mempunyai sikap percaya diri. Tidak malu, seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi, yaitu al-haya'u minal iman. Artinya malu itu sebagian dari iman. Kalau kalian melakukan kebaikan itu tidak boleh malu, itu artinya hadis ini. Tetapi malu untuk melakukan kejelekan boleh. Tetapi kalau malu melakukan kebaikan itu tidak boleh. Ketika kalian melakukan kejelekan terus malu, tidak jadi melakukan, itu namanya sebagian dari iman. Malu di sini berarti melakukan kejelekan, tetapi kalau melakukan kebaikan berarti itu tidak boleh malu. Seperti contohnya mengerjakan ulangan, berarti harus percaya diri bahwa kalian bisa. Tidak boleh dikerjakan orang tua, harus dikerjakan sendiri. Apapun hasilnya, kalian harus percaya diri bahwa kalian bisa. Yang kedua, contohnya berani bertanya. Ketika kalian tidak mengetahui, tidak paham dengan penjelasan Bu Nisa, harus berani bertanya. Contohnya lagi adalah maju ke depan kelas ditunjuk oleh bu guru, kalian harus berani.
Dan yang ketiga, ini adalah contoh dari anak yang minder mencontek temannya. Nah, lawan dari percaya diri adalah minder, tidak percaya bahwa dirinya mampu. Itu namanya minder. Pelajaran yang selanjutnya adalah sikap mandiri. Sikap mandiri artinya apa ya nak ya? Masih ingat? Sikap mandiri adalah pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu namanya mandiri, pekerjaan yang dilakukan sendiri. Selagi kalian mampu untuk lakukan dengan sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Dan contohnya, sikap mandirinya Nabi Muhammad ditunjukkan ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun. Ketika Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad tidak merepotkan pamannya, yaitu berdagang. Sejak umur 12 tahun, Nabi Muhammad sejak kecil sudah berdagang dan mengembala kambing. Nah, contoh dari sikap mandiri ketika kalian bangun, merapikan tempat tidur, tidak menyusahkan orang tua. Selanjutnya, memakai sepatu sendiri. Selagi kalian mampu, silahkan lakukan sendiri. Terus, mencuci piring setelah makan tidak boleh ditaruh saja. Kasihan orang tua kita. Sudah memasakkan, masa harus disuruh mencuci piring. Selanjutnya, mengerjakan ulangan sendiri. Setelah ini, Bu Nisa kasih soal-soal latihan PTS harus dikerjakan sendiri tanpa bantuan orang tua. Makan sendiri, tidak boleh disuapin. Tangan gunanya untuk makan. Nah, lawan dari mandiri adalah manja. Anak yang manja selalu ingin dibantu orang tuanya, padahal bisa melakukan sendiri. Contohnya, makan disuapin, padahal mempunyai tangan, harus bersyukur digunakan untuk makan sendiri, digunakan untuk minum sendiri, harus bisa sendiri. Memakai baju, apakah kalian tidak malu bahwa kalian sudah besar harus memakainya sendiri? Itu mandiri. Pelajaran yang kedua adalah surat An-Nasr. Surat An-Nasr terdiri dari berapa ayat nak? Ada 3 ayat. Surat An-Nasr diturunkan di kota mana nak? Di kota Madinah. Surat An-Nasr artinya pertolongan. Kita ingat kembali bahwa surat An-Nasr artinya adalah pertolongan. Surat An-Nasr adalah urutan yang ke-110. Nah, ayat yang ke-1 berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath. Kita ingat-ingat artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Isinya, pada saat perang Badar, umat Islam ditolong oleh Allah dan mendapat kemenangan. Kita pun juga harus seperti itu. Kita harus memohon kepada Allah, pasti Allah akan menolong. Dan ayat kedua berisi tentang wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Setelah orang-orang kafir melihat orang Islam menang dalam perang Badar, orang kafir masuk agama Allah. Dan ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Setelah kalian ditolong oleh Allah, kalian harus mengucapkan 3 kalimat zikir. Yang pertama adalah bertasbih, yaitu subhanallah. Yang kedua, memuji Tuhanmu
memuji Allah, yaitu dengan alhamdulillah. Dan yang ketiga adalah memohon ampun kepada Allah, yaitu dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim. Jadi ada 3 kalimat tasbih jika kalian ditolong oleh Allah. Setiap hari kalian ditolong oleh Allah, maka jangan lupakan zikir ini setiap hari kalian baca, yaitu subhanallah, alhamdulillah untuk bersyukur, astaghfirullahaladzim. Dan pelajaran yang ketiga yaitu al-ahad. Al-ahad artinya adalah Allah Maha Esa. Allah Maha Esa diterangkan di dalam surat Al-Ikhlas. Di dalam surat Al-Ikhlas diterangkan bahwa Allah itu satu. Esa itu adalah satu. Allah itu tempat kita memohon, dan Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah sendiri. Dan yang terakhir adalah Allah tidak ada yang menyamainya. Nah, bagaimana cara kita beriman kepada Allah Al-Ahad? Yang pertama adalah beribadah hanya kepada Allah. Contohnya adalah sholat, berdoa, itu namanya beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah tidak boleh menyembah selain Allah. Contohnya menyembah patung, menyembah matahari, menyembah yang lain. Hanya menyembah kepada Allah. Menyembah selain Allah namanya musyrik. Nomor 3 adalah tidak boleh menyamakan Allah dengan yang lain. Ingat, Allah itu tidak sama dengan makhluknya, tidak sama dengan yang lain. Itu adalah Allah sendiri, tidak sama dengan yang diciptakan. Yang keempat, tidak boleh percaya pada ramalan. Kita banyak menjumpai ramalan-ramalan manusia yang menunjukkan nasib kita pada saat kedepannya. Itu tidak boleh kita percaya. Kita hanya percaya kepada Allah. Dan yang kelima adalah banyak berzikir setelah sholat, pada saat kita tidak ada aktivitas berzikir. Itu adalah contoh sikap beriman kepada Allah Al-Ahad. Dan selanjutnya adalah Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya apa, nak? Allah Maha Pemberi. Allah Maha Pemberi, kita sudah diberi Allah begitu banyak nikmat yang sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Kita setiap hari bisa makan, bisa minum. Kita diberi Allah tubuh yang lengkap, sehat sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari. Diberi rumah untuk berteduh, diberi Allah begitu pemandangan yang sangat indah, tumbuhan yang bisa kita nikmati. Nah, untuk itu kita harus bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah dan beramal soleh. Apa yang harus kita lakukan, nak, untuk beramal soleh? Untuk cara beriman kepada Allah Al-Wahhab, yaitu suka memberi. Memberi harus dengan hati yang ikhlas tanpa meminta imbalan. Memberi tidak usah menunggu disuruh, dan memberi sesuai apa yang kita miliki, sesuai kemampuan kita. Itu contoh beriman kepada Allah Al-Wahhab. Suka memberi, memberinya harus ikhlas dan tanpa disuruh, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itulah, nak, pelajaran kita dari pelajaran 1 sampai 3 dipahami dengan baik-baik, karena setelah ini Bu Nisa akan memberi kalian soal-soal latihan PTS untuk mempersiapkan ujian tengah semester pada minggu depan. Dan jangan lupa dikerjakan sendiri tanpa bantuan orang tua. Kalau kalian belum paham, diulangi secara berulang-ulang video ini, dan nanti pada saat sebelum PTS kalian boleh mempelajarinya kembali. Ya, nak, ya, semangat belajar
dan semoga Allah memberi kemudahan. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.